Dia ceritanya begini tentang musik. Alhamdulillah saya ini di Padi Sudah 25 tahun sudah ya? 25 tahun. 25 tahun itu akhirnya di pekerjaan, Komandan. Tapi di satu sisi ada satu hal yang paling dasar di musik itu adalah bersenang-senang. Iya. Bahagiakan diri dan bahagiakan orang lain. Nah itu yang kadang-kadang pada saat saya di panggung, oke, saya pikir ini kerjaan saya harus profesional, saya harus pastikan ini, harus disiplin, harus ini. Tapi yang paling dasar yang tidak boleh sama sekali dilupakan adalah pastikan kita semua bersenang-senang. Ya. Intinya kita semua Kita bersenang-senang. bahagia, kita bahagia pertama dan orang lain akan ikut bahagia. Ada soal itu benar sekali. Ini sama dengan filosofinya legendaris musik Indonesia, Titi Hamsa. Oke. Saya bertemu sama beliau di suatu tempat di RCM, tepatnya Madani. Dia mengatakan kalau kita bernyanyi, benar-benar kita mengeluarkan soul kita, jiwa dan raga kita ungkapkan sepenuh hati, Sepenuh hati, sepenuh jiwa ya. sepenuh jiwa, sehingga seolah-olah kita bernyanyi, kita peluk dan rangkul itu penonton. Itulah namanya penyanyi. Itu filosofinya dari Titi Hamsa. Tidak sekedar bernyanyi. Tidak sekedar bernyanyi. Kalau sudah bernyanyi, mendingan lu di kamar mandi aja. Iya. Ada kata-katanya temanku dan sampai sekarang pun saya masih sepakat. Dewi, salah satu penulis lagu favoritku. Dewi bilang begini, Fat, teknik itu ada sekolahnya, makanya banyak sekolah vokal. Orang bisa belokin Itu vokalnya. teknik ya, itu teknik. Tapi soul tidak ada sekolahnya. So, tidak ada sekolahnya. Jiwa itu kita gali sendiri. Seperti lagu Padi, Save My Soul. Ya. Save my soul. Teknik ada Kalau sekolahnya. aja lupa judul lagumu. Save my soul. Tapi soul kita gali sendiri. itu nggak ada sekolahnya. Alami. Idealisme itu kita kembali ke, selalunya kalau saya itu kembali ke filosofinya dulu. Ya. Idealis itu nilai-nilai ideal yang kita sendiri pegang. Ya. Jadi tidak berlaku umum gitu. Iya, betul. Seperti Jadi itu. bicara Iya. idealis itu. Idealis itu. Iya, makanya kadang-kadang kita tanpa sadar agak susah bedakan ego egois dengan idealis. Idealis. Ya. Ego kan berlaku sendiri juga. Jadi kadang-kadang kalau idealisme itu hal ideal menurut nilai kita. Ya, di versi kita. Di versi kita. Sebenarnya idealisme itu adalah bagaimana kita mengambil semua hal yang membahagiakan orang itu tanpa kita kehilangan jati diri. Nah, Itulah idealis itu yang dia. terbaik. Ya, tanpa kita kehilangan jati diri. Maksudnya, Tapi itu kan susah tuh, Mas. ya kadang-kadang kan kita, wah ini pokoknya gue banget. Ya. I don't care, saya tidak peduli yang Nah. ini, pokoknya ini saya banget. Iya. Bagaimana orang yang dengar kan mereka pasti punya nada-nada atau punya Iya. yang sudah Kesukaannya biasa, mungkin. kesukaannya. Menurut saya orang yang jenius itu bikin sesuatu yang simple. Idealisme yang terbaik adalah orang yang bikin simple dan orang bisa menerima mungkin satu kali cerna, dua kali, tiga kali cerna baru dapat, oh iya maksudnya begini. Dalam bahasa yang sederhana, tapi isinya daging. Nah, itu orang jenius itu menurut saya. Berarti The Beatles itu idealis itu. idealis cuma orang suka. Dan orang Iya, suka. itu dia. Iya. Itu menurut saya kenapa The Beatles jadi The Beatles. Itulah idealisme yang ideal gitu. Karena idealismenya mau nada-nada harmonis. Iya. Temanya tentang bukan juga karena keinginan pasar untuk dia tidak kehilangan jati dirinya untuk mengikuti keinginannya orang, karena dia dapat semua hal-hal terbaik dari manapun, Dari apa yang dia dari dirinya sendiri dan dari manapun, akhirnya di mix lah jadi kue terbaik. Istilahnya kalau orang jadi koki jadi kue terbaik. Lagu terbaik. Kalau koki itu pernah dibahas sama Pak Edwin, Kolonel Edwin.
Hampir sama semua. Hampir sama ya. Hampir Jadi, sama. ibarat Kita main rasa kan, ibarat kita masak lah ya. pakai rasa, pakai hati, Iya, betul. Masaknya pakai cinta ibaratnya. pakai gitu. cinta. Kalau bermasalah sama yang kucintai selesai sudah. Pakai cinta. Jangan macam-macam sama orang yang kau cintai ya. Ini pesan penting juga ini. Pesan moral of the story. bagus pun kau masak, bagaimanapun tapi kalau yang kau cintai itu sudah sakit hati, selesai sudah. Sama dengan penggemar, kau bagus pun kau buat lagu tapi dia sudah image-nya tidak suka sama kamu, sebagus apapun lagu Iya, itu iya. pasti akan tidak Betul. Pengaruh ya. suka. Oh, itu. Pengaruh banget. Melekat pada kita, karya kita melekat pada kita. Dia tahu bahwa itu lagu itu bagus, dia tahu makanan itu enak, tapi untuk memakannya lebih besar gengsinya. Teringat Karena ketidaksukaan itu. Jadi Teringat. kita, aku malas. Halnya begitu simple banget. I like this, but this is the end. This is the end. Iya. Gue ngeband ya salah satu yang terbaik karena apa? Konsistensi, dedikasi dan disiplin itu sudah menyatu. Siap. Jadi karena mas-mas semua adalah prajurit. Kalau saya lihat dimanapun kesatuan di dunia, mau di Amerika, Eropa, Afrika, China, Jepang dan lain-lain seluruh dunia, Gonghwa Band ini spesial gitu. Saya belum pernah lihat ada band yang benar-benar total dari prajurit dan membuat karya dan konsisten terus berkarya. Sebenarnya begini, menggabungkan dua hal ini sebenarnya ideal banget buat saya. Siap. Karena musik itu bahasa universal, kita bisa bertemu dengan siapapun dengan musik. Kita bisa menyampaikan apa saja. Musik itu kendaraan kita untuk bertemu dengan siapa aja. Karena kalau pada saat musik dimainkan, semua orang bersenang-senang, berbahagia. Tanpa harus tahu bahasanya, istilahnya Iya. begitu ya. Gonghwa Band ini basisnya prajurit. Jadi dan musiknya ada kendaraannya. Betul. Ini menurut saya ideal karena apapun yang mau disampaikan ke masyarakat, umpamanya kita contoh satu hal, hanya dengan memberitahukan bahwa menjadi prajurit yang musisi itu menyenangkan. Mungkin banyak masyarakat bilang, oh tentara harus pokoknya hanya itu dan itu dan itu. Gonghwa bisa jadi dutanya untuk ngasih tahu bahwa Untuk lebih mencintai tanah air. satu mencintai tanah air, bagaimana untuk ya yang paling dasar mungkin kita bisa menjadi prajurit dan bisa bersenang-senang dan membahagiakan banyak orang juga. Iya, betul. Ya, tidak terbatas hanya itu. Dan banyak pesan-pesan patriotisme bisa disampaikan. Bagaimana membangun rasa cinta tanah air untuk generasi-generasi sekarang yang mungkin agak terputus ya, karena ada banyak teknologi yang masuk, mungkin ada distraksi. Bagaimana kampanye-kampanye tentang satu cinta tanah air, bagaimana punya jiwa tempur yang tinggi, semangat yang tinggi, punya komitmen yang tinggi, dedikasi yang tinggi, integritas yang tinggi, itu bisa disampaikan oleh Gonghwa. Kalau saya mau nyampain, saya memang musisi. Kalau bicara Tentang musik. tentang musik pasti, tapi menurut saya Gonghwa Band ideal untuk menyampaikan itu karena teman-teman sudah hidup di dalam itu. Siap. Ini mungkin buat pertimbangan kami personilnya Gonghwa Band. Ya mungkin ini buat motivasi bagi kami juga dari musisi senior yang sudah 25 tahun melanglang buana di dunia musik dunia. Iya, terima kasih Mas Teruslah Fadli. jadi kebanggaan kami. Amin. Dan ini selalu Siap. menjadi kebanggaan kami. Siap.